Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada malam ini. Kita hendak merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang bertahta di sorga. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang menyertai kami. Terpujilah Engkau Sang Firman yang telah menyatakan kepada kami. Malam ini kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami sehingga kami bisa memahami kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkati pertemuan ini, berkati percakapan ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita hendak membaca surat Rasul Yohanes yang pertama, bab yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab pertama, ayat pertama sampai 4. Demikian firman Tuhan melalui Rasul Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita bincang-bincang mengenai surat Yohanes, maka paling tidak kita akan teringat 3 bagian besar buku yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yang pertama adalah Injil Yohanes, yang kedua adalah surat Yohanes, dan yang ketiga adalah Wahyu Yohanes. Jadi dengan demikian penulis ini karyanya cukup besar. Karyanya tersebar. Bahkan melingkupi, mencakup pengalaman Yesus yang dari sorga,
Yesus yang dipandang dari sorga, Yesus yang berasal dari sorga itu diterjemahkan oleh Yohanes dengan sangat-sangat menarik. Kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes itu bagian awal. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dari sana kita melihat bagaimana Rasul Yohanes melihat Yesus bukan dari dunia ini. Yesus dilihat dari keberadaan dulu kala. Saat apa-apa belum ada, Sang Firman sudah ada. Saat semua belum diciptakan, Sang Firman sudah ada. Bahkan semua diciptakan melalui Sang Firman. Kekasih Tuhan, dari bagian ini kira-kira kitab ini kemungkinan besar ditulis di Efesus. Kenapa demikian? Karena ada di dalam kitab Wahyu 1 ayat 11. Di sana nampak bahwa jejak-jejak penulisan Rasul Yohanes ada di Efesus. Walaupun sebagian ada di Pulau Patmos. Kekasih Tuhan, dari sana kita melihat saat-saat adanya ajakan palsu. Kalau tidak keliru, itu yang dilakukan oleh Korintus. Dan ini dicatat di dalam catatan bapak-bapak gereja. Bahwa Rasul Yohanes pernah bilang bahwa murid-muridnya harus keluar dari pemandian umum itu karena Korintus ada di sana. Yohanes menyampaikan, jangan-jangan atap pemandian ini tidak sanggup menanggung karena adanya Korintus. Luar biasa Bapak Ibu. Saat inilah ajaran Rasul Yohanes diminta oleh para murid Rasul Yohanes agar Rasul Yohanes menuliskan sesuatu yang tidak sama yang ditulis oleh penulis Injil. Jadi tulisan ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 85 sampai 95. Kenapa 95? Karena kurang lebih tahun 96 Rasul Yohanes sedo, meninggal dunia. Jadi perkiraannya begitu. Nah, pengalaman bersama Tuhan Yesus ini disampaikan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sangat mengenal Sang Firman. Rasul Yohanes ikut dia. Jadi Rasul Yohanes mengenal Sang Firman dan mengikut Sang Firman. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena begini. Kalau kita lihat surat ini mengemukakan mengenai persekutuan yang sejati itu yang seperti apa. Para rasul bersekutu dengan benar dengan Sang Firman itu seperti apa. Sehingga dengan demikian tidak cuma mengenal, tidak hanya bergaul, tetapi di dalam beriman, di dalam percaya kepada Yesus ini ada ujian-ujian
yang melalui ujian-ujian itu diharapkan kita semakin dewasa. Melalui ujian-ujian ini kita berharap kelak kita beroleh hidup kekal. Kekasih Tuhan, yang kedua, agar kita dapat memahami Sang Firman, maka kita harus memahami apa yang dimaksudkan para rasul tentang kebenaran rasuli. Kebenaran-kebenaran mengenai Sang Firman yang dialami oleh para rasul. Apa yang diceritakan para rasul itu adalah benar. Maka kalau kita lihat, kita amati di dalam surat Yohanes tadi, begitu menariknya. Selanjutnya, iman yang benar. Iman yang benar, kepercayaan yang benar itu akan membawa setiap kita sampai kepada hidup yang kekal. Dari sana juga ada hidup kudus. Hidup kudus bukan hanya hidup tidak tercela, tetapi hidup yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus. Selanjutnya, di dalam hidup yang kudus, kita ada di dalam kasih. Kita mempraktekkan kasih. Kita memperhatikan orang lain karena kasih. Selama kasih itu ada di dalam kita, dan sasaran kasih itu adalah sesama manusia, bukan hanya sesama orang percaya. Maka hidup di dalam kasih itu, hidup yang kudus itu menjadi sebuah kesaksian orang percaya. Jadi bisa kita catat di sana ada kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Yang diceritakan para rasul. Di sana ada iman. Di sana ada kehidupan yang kudus. Yang benar menurut Tuhan. Yang dibenarkan oleh Sang Firman. Kemudian selanjutnya di dalam hidup kudus itu ada kasih yang dipraktekkan kepada sesama manusia. Apa yang kita lakukan itu semua merupakan kesaksian hidup orang beriman. Yang kedua, pilihan. Orang beriman di dalam Tuhan Yesus, di dalam Sang Firman, itu hidup di dalam pilihan. Pilihan kata-kata oleh Yohanes. Pilihan bagaimana hidup itu dihidupi. Dan melalui kata-kata Yohanes yang adalah kesaksian Yohanes melalui pengalaman hidup bersama Sang Firman, maka hidupnya menjadi berguna, hidupnya menjadi indah, hidupnya berkenan kepada Allah. Kehidupan yang seperti inilah kehidupan yang diharapkan oleh para rasul kepada para murid sampai kita hari ini. Oleh karena itu, apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar oleh para rasul, terlebih oleh Yohanes, disampaikan agar ini menjadi contoh bagi kita semua.
bagi orang percaya. Karena apa? Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan. Kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan ini berarti hidup kita dihidupi oleh firman Allah, oleh Sang Firman itu sendiri. Nah, kehidupan yang seperti inilah kehidupan yang benar. Bukan sekedar baik hidup itu, bukan sekedar berguna, bukan sekedar bekerja, tetapi kehidupan itu di dalam firman Tuhan, di dalam Sang Firman. Karena firman itu hidup, firman itu nyata, firman itu benar. Dan firman itu memberi hidup. Dan pemberian hidup dari Sang Firman itu akan membawa kita di dalam pengalaman hidup yang kekal. Kenapa? Karena hidup ini tidak cukup hidup di dunia ini saja. Ya, di dunia ini paling 60, 70, bahkan ada yang 5 tahun sudah dipanggil. Ada yang 0 tahun sudah dipanggil. Ya, kalau kuat ya 100. Tapi setelah itu kita juga memiliki kehidupan bersama firman yang hidup. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu di dalam diri kita, kehidupan kita ini harus kita dalami sambil memahami orang lain, sambil menimba pengalaman orang lain di dalam hidupnya bersama firman yang hidup. Setelah itu kita bersama-sama menyaksikan kehidupan kita menjadi saksi hidup di dalam firman yang hidup tadi. Oleh sebab itu pula maka harus kita lihat dampak luar biasa ini. Secara imaniah kita bisa melihat kehidupan kita. Apakah sudah seperti yang dikehendaki Sang Firman yang hidup? Apakah hidup kita sudah diwarnai oleh Sang Firman hidup itu? Sehingga dengan demikian kehidupan kita ini menjadi kesaksian yang memuliakan firman yang hidup, ialah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang lebih berharga daripada apa yang kita dapat, keyakinan kita, iman kita. Apakah harta kita bisa kita tukar dengan hidup yang kekal? Tidak. Apakah kecerdasan kita dapat kita tukar hidup yang kekal? Tidak. Hanya iman kita, hanya percaya kita kepada Sang Firman kekal, maka kita beroleh anugerah hidup yang kekal. Yang ketiga, di dalam ini, pilihan ini tadi, maka kita melihat sebuah persekutuan. Surat Yohanes ini mau bercerita dari persekutuan kekal dulu. Bahwa persekutuan kekal dan maha kekal tidak terbatas oleh waktu, adalah persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan keliru,
Karena ada saudara-saudara kita, entah itu di dalam iman Kristen, entah bukan iman Kristen, yang membicarakan mengenai ketigaan ini bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi Bapa, Ibu, dan Anak. Dan ini tidak ada di dalam iman Kristen. Nah, kita kembali di dalam persekutuan. Persekutuan yang seperti apa yang dimaksud oleh surat Yohanes ini? Persekutuan ini adalah persekutuan di dalam Kristus. Jadi persekutuan pendeta, jemaat, majelis, jemaat dan jemaat. Ini penting. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak diikat di dalam persekutuan Kristus. Jadi hadirnya kita, hadirnya gereja, hadirnya persekutuan ini, hadirnya streaming saat ini. Ini adalah persekutuan Kristus. Diikat oleh Tuhan Yesus, diikat oleh kasih Yesus. Dengan demikian persekutuan ini ada karena Tuhan Yesus. Persekutuan ini sejak semula ada karena Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita melihat bapak-bapak pendeta kita yang telah mendahului kita. Bapak Pendeta Harjowasito sudah mendahului kita. Bapak Pendeta Marwoto sudah mendahului kita. Terus yang mengikat siapa sehingga kita masih ada? Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu. Tidak yang lain. Karena apa? Kita semua ada di dalam kefanaan, ada waktunya kita tidak ada. Ikatan yang paling kuat, ikatan yang paling benar, persekutuan yang paling kekal yang diikat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, maka Yohanes mengajarkan adalah Sang Firman. Sang Firman ini atau Yahshua ini atau bahasa sononya Yesua, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani Yesus. Kalau kita lari ke Turki kemudian diterjemahkan Iswa. Ini yang mengikat. Persekutuan di dalam Kristus ini, persekutuan di dalam Yesua ini. Ini yang mengikat semua orang. Jemaat Tuhan dimanapun. Ini yang menghidupi jemaat Tuhan dimanapun. Oleh sebab itu hidup manusia tidak hanya satu. Hidup tidak hanya secara jasmaniah ini saja. Tetapi hidup kita ada dua. Satu, jasmaniah yang bisa mati. Kedua, hidup rohania yang tidak pernah mati. Tadi saya contohkan bapak-bapak pendeta kita yang sudah dipanggil. Mbah Harjo, Pak Pendeta Marwoto. Itu awal pengikat kita. Dan beliaulah yang mengikatkan kita di dalam firman yang hidup. Di dalam persekutuan bersama Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kehidupan kerohanian ini tidak boleh, tidak harus kita hidupi. Tidak boleh, tidak harus kita hidupkan.
kita jaga kehidupannya, kehidupan rohani ini, agar orang lain bisa melihat bahwa hidup kita tidak hanya hidup yang akan kita tinggal, tetapi hidup kita akan dibimbing kepada kehidupan bersama Kristus. Hidup kekal. Di sini betul, kita sudah hidup, betul. Tapi tidak cukup. Karena hidup di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Setelah hidup di dunia, kita akan hidup kekal bersama yang kekal, ialah firman hidup. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu umat bukan hanya kumpulan sosial, bukan. Umat bukan hanya bersekutu, bukan. Bukan hanya ngumpul, bukan. Tetapi umat adalah persekutuan yang menjadi tugas utama jemaat. Agar melalui persekutuan ini kita dapat menyaksikan kasih firman yang kekal. Firman Kristus. Firman yang kudus. Firman yang menghidupi kita. Karena firman itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Melalui persekutuan, melalui kesaksian, melalui pemahaman kita, maka persekutuan nampak melalui kesaksian umat. Sehingga orang lain berkesempatan, orang di luar kita berkesempatan melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan dihidupi oleh firman Tuhan. Siapa tahu kesaksianmu membawa orang-orang mengenal Tuhan dan ikut bersama Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, jadi persekutuan, pengenalan, dan kesaksian itu akan membawa orang lain ikut bersekutu di dalam Tuhan. Nah, dari sana akan kita catat beberapa. Yang pertama, hidup bersama Tuhan, Ia memberi hidup, bahkan hidup kekal. Ini tujuan utama, ini tujuan dasar, ini tujuan awal, dan ini tujuan semua orang beriman hidup. Yang kedua, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Ia adalah sumber hidup. Jadi sang firman itu sumber hidup. Dan sumber itu akan menghidupkan persekutuan. Dan persekutuan itu akan menarik kesaksian. Dan kesaksian persekutuan di dalam umat itu akan membawa persekutuan yang lain bergabung di dalam Tuhan. Ini sungguh luas. Karena orang lain juga harus punya kesempatan yang sama mengenal Tuhan. Sehingga orang lain juga harus memiliki kehidupan kekal bersama Tuhan. Kehidupan rohani yang dihidupkan ini adalah hidup yang kekal.
Yang terakhir, menurut Rasul Yohanes, itu semua bisa berlaku, itu semua bisa berjalan kalau di dalam berjemaat, di dalam persekutuan kita ada satu kebenaran menurut para rasul. Yang kedua, iman yang taat. Yang ketiga, hidup yang kudus. Yang kelima, ada kasih. Yang terakhir, ada kesaksian hidup. Kekasih Tuhan, mari kita rawat persekutuan ini melalui apa yang menurut Rasul Yohanes baik. Yakinlah, Tuhan pun juga bilang ini baik. Alangkah baiknya apa yang baik menurut Rasul Yohanes. Dan ini dicatat di dalam kitab suci, berarti baik menurut Tuhan. Kita lakukan dan itu menjadi kesaksian jemaat. Tuhan menyertai kita, selamat melayani sehingga orang lain berkesempatan mengenal Tuhan dan rohaninya hidup. Kekasih Tuhan, pasti selamat. Selamat berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh mempelajari kata-kata indah dan sulit pemberian Tuhan ini. Hidupkanlah ya Bapa perkataanmu ini sehingga membangun semua jemaatmu dan semua jemaat ini hidup. Dan biarlah kehidupan jemaat ini dihidupi oleh firman yang hidup. Melaluinya roh yang memberi kehidupan ini, roh kudusmu ini, biarlah menjadi alat kesaksian sehingga kami semua dapat dipulihkan. Kami semua dapat diingatkan. Sehingga firman Tuhan dapat kami kerjakan. Apa yang ada di dalam jemaatmu, biarlah kami hidupkan melalui firman yang hidup, roh yang hidup, yang menghidupi kami, sehingga jemaat Tuhan hidup dan kami persembahkan kepadamu. Kami yakin Tuhan memberikan kehidupan agar kami saksikan dan orang lain beroleh hidup kekal bersama Tuhan. Kami hendak akhiri renungan ini, kiranya Roh Kudus tetap menghidupkan di dalam batin kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar hidup. Dan kami semua hidup sampai kekal. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Selamat malam.